Halo sedaya. Ing mriki kami badhe membahas salah satunggaling kerajaan ingkang wonten ing Pulo Jawa, Indonesia. Leresipun mapan wonten ing Jawa Timur inggih menika Kerajaan Kediri. Sadurunge kula lan rencang-rencang badhe memperkenalkan piyambak rumiyin. Nami kula Najwa. Nami kula Anjafila. Nami kula Farhan Putra. Nami kula Raihan. Nami kula Farel Adani. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau sering disebut dengan Panjalu adalah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 hingga 1222. Kerajaan Kediri ini berkaitan dengan kedua putra Airlangga yang gila kekuasaan. Pada dasarnya, kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak Hindu yang termasuk bagian kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Kediri ini mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 yang bernama Sri Jayawarsa. Kerajaan Kediri juga dikenal dengan sebutan Negara Gemah Ripah Lojinawi Tentrem Kertanegara, yang berarti negara yang subur dan berlimpah, damai dan makmur. Kerajaan Kediri berdiri sejak tahun 1042 Masehi. Dan kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi. Latar belakang berdirinya. Kisah mengenai kerajaan Kediri tertuang dalam kitab Negara Kertagama, di mana pusat pemerintahannya berada di Daha. Airlangga membagi wilayah kekuasaan Mataram kuno menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1041 Masehi yang dilakukan oleh Empu Baharada. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Itu sebabnya kenapa Raja Airlangga membagi wilayah menjadi dua. Karena Airlangga memiliki dua putra, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sebenarnya Raja Airlangga juga memiliki seorang putri yang bernama Sanggaramawijaya Tunggadewi. Namun Sanggaramawijaya memilih untuk mengundurkan diri dari tahta untuk menjadi petapa dengan nama Dewi Kili Suci Sanggaramawijaya. Kemudian Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan wilayah barat, yakni Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahannya di kota Daha. Sementara Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan wilayah timur yang bernama Jenggala dengan pusat pemerintahannya di Kahuripan. Kerajaan Panjalu akhirnya dikenal dengan nama Kediri, dengan wilayah kekuasaannya adalah Kediri dan Madiun. Sementara wilayah kekuasaan Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Meski kerajaan sudah terbagi menjadi dua, kedua anak Airlangga merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga, sehingga peperangan pun terjadi antara kedua kerajaan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Meski di awal peperangan Jenggala menang, namun Panjalulah yang mampu menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan Panjalu, akhirnya ibu kota kerajaan dipindahkan dari Daha ke Kediri. Akhirnya Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri. Ini adalah peta pusat pemerintahan kerajaan Kediri dan wilayah kekuasaannya. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri yang tercatat dalam berbagai prasasti dan kitab kuno. Yang pertama adalah Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042 Masehi. Sri Samarawijaya memiliki gelar lengkap Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utunggadewa. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Akhir pemerintahan dari Raja Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasasti yang menceritakan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Prasasti ini disebut oleh Raja Sri Jayawarsa. Ini adalah gambar Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Lalu yang kedua adalah Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Tidak diketahui kapan ia naik tahta sebagai Raja Kediri. Lalu yang ketiga, Raja Bameswara. Raja Bameswara disebut sebagai raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri.
Hal ini diketahui dari isi prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Prasasti-prasasti ini ditemukan di wilayah Tulung Agung dan Kertosono. Isi prasasti banyak memuat masalah keagamaan. Lalu yang keempat adalah Sri Jayabaya. Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awatara Nindita Sutrisingha Parakrama Utunggadewa. Pada masa pemerintahan Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Banyak catatan prasasti yang ditinggalkan pada masa ini, diantaranya adalah Prasasti Hantang tahun 1135 Masehi, Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi. Selain itu, ada juga karya sastra berupa Kakawin Baratoyuda tahun 1157 Masehi. Nah, ini adalah gambar Prasasti Hantang tahun 1135 Masehi dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi, serta Kakawin Baratayuda tahun 1157 Masehi. Nah, ada juga nih ramalan Jayabaya. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, besok kian anak kereta malaku tanpa jaran. Artinya memiliki makna bahwa akan ada kereta yang bergerak tanpa kuda, yaitu mobil. Lalu yang kedua, Tanah Jawa Kalungan Wesi, memiliki makna bahwa Pulau Jawa akan dilalui oleh rel-rel kereta yang terbuat dari besi. Yang terakhir, Perahu Malaku ing Dhuwur Awang-awang, memiliki makna pesawat terbang sebagai modal transportasi udara. Selanjutnya yang kelima adalah Sri Sarweswara. Raja Sri Sarweswara memerintah pada tahun 1159 sampai 1161 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Rakai Srikan Sri Sarweswara Jamardanawatara Wijaya Argrajasama Singhadani Waruyawirya Parakrama Dikjaya Utunggadewa. Sri Sarweswara adalah salah satu raja Kediri yang terkenal sebagai raja yang sangat religius dan juga berbudaya. Hal ini dikisahkan dalam Prasasti Padelegan II tahun 1159 Masehi dan Prasasti Kahyunan tahun 1161 Masehi. Yang keenam adalah Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah Raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Rakehina, Sri Aryaswara Madhusudanawatara Arijamuka. Pemerintahan Sri Aryaswara diketahui dari Prasasti Angin tanggal 23 Maret 1171 Masehi. Sementara lambang dan pemerintahnya adalah Ganesha. Yang ketujuh adalah Sri Gandra. Raja Sri Gandra berkuasa pada tahun 1181 Masehi. Gelar yang dipangkunya adalah Sri Maharaja Koncaryadipa Handap Huwana Padalaka Prakrama Anindita Dikjaya Utunggadewa Sri Gandra. Masa kepemimpinan Raja Sri Gandra terkutip dalam Prasasti Jaring tahun 1181 Masehi. Sampai prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring. Yang kedelapan adalah Sri Kameswara. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun 1180 Masehi sampai 1190 Masehi. Raja ini bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwariwirya Anindita Dikjaya Utunggadewa. Di masa pemerintahan Sri Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Yang kesembilan adalah Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan Kerajaan Tumapel atau Singasari. Raja Kertajaya memiliki gelar Sri Maharaja, Sri Sarweswara, Triwikramawatara, Anindita, Srenggalancana, Dikjaya Utunggadewa. Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Kertajaya diantaranya tertuang dalam Prasasti Galunggung tahun 1194, Prasasti Kamulan
tahun 1194, Prasasti Pala tahun 1197, dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205. Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Ini adalah gambar Prasasti Galunggung tahun 1194 Masehi dan Prasasti Pala tahun 1197 Masehi. Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 dikarenakan pada saat itu Raja Kertajaya menginginkan penghormatan dan penyembahan dari para Brahmana, Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Namun ditolak karena tidak sesuai dengan tradisi. Marah dengan penolakan tersebut, Kertajaya bertindak sewenang-wenang terhadap Brahmana. Para Brahmana kemudian melarikan diri ke Tumapel dan meminta perlindungan kepada Ken Arok dari Kerajaan Singasari yang akhirnya menyerang dan menaklukkan Kerajaan Kediri. Pemerintahan Kerajaan Kediri berjalan dengan sistem monarki yang sangat terpusat pada kekuasaan raja. Raja di Kediri memiliki peran yang sangat penting dan biasanya dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan penuh baik dalam urusan pemerintahan, militer maupun agama. Namun di samping raja terdapat sejumlah pejabat tinggi yang membantu dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti Pati yang menjadi tangan kanan raja dalam urusan administratif dan militer. Selain itu, raja juga dibantu oleh para Brahmana atau pendeta Hindu yang memberikan nasihat mengenai hal-hal spiritual maupun politik, sehingga pengaruh agama Hindu cukup kuat dalam proses pemerintahan. Pemerintahan kerajaan ini mengutamakan aturan yang jelas dalam hukum adat yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari urusan tanah, pertanian, hingga sosial budaya. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kediri memiliki birokrasi yang terstruktur dan sistem administrasi yang cukup maju. Selain itu, mereka juga mengelola wilayah yang luas sehingga dibutuhkan adanya pembagian wilayah kekuasaan yang jelas untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan. Pengaruh kerajaan. Kerajaan Kediri memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kebudayaan di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia. Pengaruh utama yang ditinggalkan oleh kerajaan ini adalah penyebaran agama Hindu dan budaya Hindu yang berkembang sangat pesat, terutama di bidang sastra, seni, dan arsitektur. Salah satu peninggalan yang sangat terkenal adalah karya sastra Kakawin Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa yang menggambarkan kemegahan kebudayaan Kediri dan kejayaan kerajaan pada masa itu. Karya itu menjadi salah satu bukti bahwa sastra di masa kerajaan Kediri sangat maju dan mendalam. Di bidang pertanian, Kerajaan Kediri berperan dalam pengembangan sistem irigasi yang canggih, yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Sistem irigasi yang maju ini mendukung keberhasilan pertanian dan menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian kerajaan. Selain itu, dengan wilayah yang luas, Kediri juga menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain, yang turut meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi kerajaan. Dan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu kemanggaan zaman tersebut, seperti Candi Penataran yang ada di Blitar, terkenal dengan ukir-ukiran relief yang menggambarkan berbagai cerita mitologi Hindu dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Candi ini juga menjadi pusat agama Hindu di Kediri dan berfungsi sebagai tempat ibadah serta simbol kekuatan kerajaan. Demikian ingkang saged kami aturaken babagan Kerajaan Kediri. Mugi informasi punika paring wawasan lan pengertosan babagan sejarah lan kabudayanipun. Mugi kita saged ngelestarikaken warisan agung punika. Matur nuwun.